Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 9 April 2022. Kita menutup pekan Prapaskah yang kelima dan mempersiapkan hati untuk menyambut pekan suci. Besok sudah Minggu Palma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apakah kita biarkan dia? Maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ritual kurban sudah dikenal sejak dari zaman purbakala. Bahkan praktik ini masih ada hingga kini. Dalam perjanjian lama, banyak sekali dikisahkan praktik-praktik pengorbanan sebagai silih untuk penghapusan atas dosa. Di tanah Papua, ucapan syukur dilakukan dalam upacara adat dengan bakar batu atau barapen, yakni menyembelih babi sebagai tanda syukur. Istilah kurban berakar dari kata Ibrani korban, pakai Q, yang artinya dekat. Maksudnya adalah dengan mengorbankan atau mempersembahkan sesuatu, manusia kembali menjadi semakin dekat dengan Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang nubuat imam besar Kayafas. Ia bernubuat demikian, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Dikatakan dengan sangat jelas dalam firman bahwa nubuatan ini bukan atas dirinya sendiri, melainkan karena Kayafas berbicara
dalam kapasitas sebagai imam besar di tahun itu. Nubuat Kayafas ini menjelaskan bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, namun seluruh bangsa ditebus, didamaikan, dan dipersatukan kembali berkat wafat Kristus di kayu salib. Ia dikurbankan demi menebus dosa manusia. Ia wafat untuk mengalahkan maut, sehingga kematian Kristus menjadi kebangkitan dan keselamatan untuk kita. Bangsa-bangsa yang sebelumnya jauh dari Allah, melalui pengorbanan Kristus ini, kini didekatkan kembali pada Allah. Wafat Yesus menunjukkan wajah Allah yang solider dengan manusia, dan bersama dengan Kristus yang mengalahkan maut dan bangkit mulia, kita yang percaya kepadanya kelak akan dibangkitkan untuk kehidupan mulia di rumah Bapa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, penebusan dilakukan Tuhan dengan darahnya, melalui salib dan dengan pengorbanan dirinya. Jangan jadikan karya penebusan ini menjadi sesuatu yang receh, sesuatu yang murahan, karena kita tidak bertobat dan tidak memperbaharui hidup kita. Sudahkah kita bertobat dan menata hidup ini? Selamat bermenung dan happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.